Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarel Fatan Hendrawan. Hari ini saya sebagai moderator akan mereview ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky sebelumnya. Materi yang kami ulang adalah materi konsep mobile dan seluler teknologi yang setelah dijelaskan di pertemuan ke-9. Baik, sebelum masuki uh, review ulang materinya, izinkan saya untuk membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Cahyani Dewi Lisa dengan 3 digit belakang 032. Saya sendiri, Alvaro Fadlan Hendrawan, 3 digit belakang 097. Tarsya Ristina Fitri Ayu dengan 3 digit belakang 098. Nanang Putra Aji Pangestu, 3 digit belakang 104. Sarasa Kencana Setianto, 3 digit belakang 160. Dan Daru Kurniawan, 3 digit belakang 164. Oke, selanjutnya konsep mobile dan seluler teknologi. Mobile adalah suatu sistem yang dapat bergerak dengan bebas dan mudah. Sistem tersebut eh, adalah perangkat lunak yang memungkinkan setiap pemakai melakukan mobilitas dengan perlengkapan PDA asisten digital perusahaan pada telepon genggam atau seluler. Mobile juga bisa disebut suatu benda yang berteknologi tinggi, contohnya smartphone, tablet, dan komputer. Mobile juga adalah bisa disebut dengan Google Assistant yang diperuntukkan untuk manusia, yang dimana uh, hal tersebut dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan, mempermudah pekerjaan manusia di era sekarang sudah uh, berte- yang sudah masuki era teknologi yang sangat tinggi. Begitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Aku dilapor pas ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seluler teknologi, di mana pengguna menggunakan telepon seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi, yang dapat digunakan untuk mengirim data dari satu sistem ke sistem lainnya. Selanjutnya ada fitur dari seluler teknologi yang terdiri dari SMS, yaitu layanan pesan singkat yang bisa digunakan untuk mengirim pesan atau menerima pesan dari seseorang. Ada SMS, layanan pesan telepon yang berupa video, gambar, dan audio. Kemudian ada generation, 3G, 5G, 4G, ada Google, ada Facebook, Twitter, ada GSM, dan ada CDMA. Kemudian selanjutnya ada WhatsApp yang bisa digunakan untuk mengirim pesan secara instan, memungkinkan kita untuk bisa saling bertukar gambar, video, audio, atau pesan suara, dan juga bisa untuk berbagi informasi. Kemudian ada telepon yang bisa digunakan untuk menyampaikan secara atau informasi dan juga dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang terdekat, kerabat, saudara dari jarak jauh. Nah, yang terakhir adalah Zoom, aplikasi komunikasi yang menggunakan video untuk melakukan presentasi atau diskusi melalui secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari fitur dari saya sebelumnya, kali ini terdapat GSM
GSM atau Global System for Mobile Technology ini merupakan teknologi nirkabel yang digunakan pada jaringan telepon seluler, di mana GSM ini telah digunakan lebih dari 80% pasar telepon seluler di seluruh dunia dan telah menjadi standar global untuk komunikasi seluler. Dan GSM ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara, mengirim teks, dan mentransfer data melalui jaringan seluler. Yang selanjutnya itu dapat CDMA atau Code Division Multiple Access, di mana CDMA ini merupakan teknologi nirkabel yang digunakan pada jaringan telepon seluler yang memungkinkan untuk beberapa pengguna untuk berbagi saluran komunikasi secara bersamaan dengan menggunakan kode akses yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan transmisi data dan suara yang lebih aman dan efisien. Keuntungan dari CDMA ini yaitu CDMA tidak mudah untuk disadap dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Tetapi kelemahan dari CDMA ini yaitu biaya produksi yang tinggi dan kurangnya fleksibilitas dalam memperluas jaringan. Dan yang terakhir yaitu dapat Wi-Fi atau wireless fidelity, di mana teknologi nirkabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet ke jaringan tanpa kabel fisik atau dalam keadaan nirkabel. Wi-Fi ini menggunakan teknologi radio untuk mentransmisikan data antara perangkat dan router Wi-Fi. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dengan mudah dan efisien tanpa terikat oleh kabel dan koneksi fisik lainnya. Dari mobile dan seluler teknologi ini terdapat pro dan kontra, terdapat keuntungan dan juga terdapat kekurangan. Beberapa keuntungan yang ada dalam teknologi ini yaitu portabilitas atau memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan mudah dan bekerja secara portable dari mana saja. Yang kedua itu dapat kemudahan akses, di mana pengguna dapat mengakses informasi dan data kapan saja dan di mana saja dengan hanya menggunakan perangkat seluler seperti smartphone ataupun tablet. Dan yang ketiga itu konektivitas, di mana pengguna memungkinkan untuk terhubung dengan mudah dan terus-menerus dengan jaringan internet dan orang lain melalui jaringan telepon seluler. Dan teknologi memiliki beberapa kekurangan, beberapanya yaitu membuat penggunanya terdapat ketergantungan secara akut dan rentan munculnya peretas dan kejahatan cyber lainnya, sehingga membuat privasi dari konsumen terancam dan harga dan biaya yang meningkat dari waktu ke waktu. Oke, materi yang selanjutnya yaitu social networking apps dan perkembangan konten dalam mobile system. Social networking apps atau aplikasi jaring sosial telah membawa banyak perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan satu sama lain. Dalam era mobile ini, aplikasi jaring sosial dapat diakses dengan menggunakan smartphone atau perangkat mobil yang lainnya. Hal ini membuat komunikasi dan interaksi sosial menjadi lebih mudah dan cepat. Perkembangan konten dan mobile system ini juga dipengaruhi oleh adanya social networking apps, di mana konten yang dihasilkan oleh pengguna seperti gambar, video, tulisan dengan mudah dibagikan melalui aplikasi jaring sosial. Selain itu, fitur-fitur seperti live streaming, stories pada platform sosial media juga telah mengubah cara kita untuk mengkonsumsi dan membagikan konten. Social networking apps dan perkembangan konten dalam mobile system. Yang pertama, bulletin board system, yaitu komputer yang terhubung antar user di mana penggunaan modem sangat esensial, menggunakan koneksi dial-up dan kerap menggunakan lini telepon dan digunakan untuk membaca dan menampilkan pesan di tempat umum atau papan buletin elektronik. Yang kedua, Usenet Newsgroup, yaitu suatu platform atau wadah di mana pelampiran atau penyebaran pesan antar komputer terekrut bagi komunitas yang mempunyai ketertarikan sendiri, atau research and education. Beberapa contoh dari selanjutnya, berikut merupakan beberapa contoh dari aplikasi e-commerce di Indonesia yang populer digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ada Blibli, ada Tokopedia, ada Zalora, ada Lazada, ada Shopee, dan lain sebagainya.
Nah, berikutnya ini ada presentasi aplikasi e-commerce yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Di posisi pertama yaitu ada Shopee, yang paling diminati yaitu sebesar 55% untuk laki-laki dan 79% untuk wanita. Di posisi kedua ada Tokopedia, di mana 18% untuk laki-laki dan 7% untuk wanita. Selanjutnya ada Lazada, 14% untuk laki-laki dan 9% untuk wanita atau perempuan. Selanjutnya ada Bukalapak, 5% untuk laki dan 0,80% untuk perempuan. Selanjutnya ada JDID, 1% untuk laki-laki dan 0,30% untuk perempuan. Selanjutnya ada Blibli, 0% untuk laki-laki dan 0,20% untuk perempuan. Dan selanjutnya itu ada lain-lain, yaitu 7% untuk laki-laki dan 4% untuk perempuan. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Baik, untuk selanjutnya, sebesar 86% masyarakat Indonesia pernah berbelanja melalui platform media sosial dengan TikTok Shop sebesar 45% sebagai platform yang paling sering digunakan dan juga diikuti WhatsApp sebesar 21%, Facebook Shop 10%, dan Instagram Shop sebesar 10%. Kategori produk yang paling banyak dibeli oleh masyarakat melalui platform media sosial adalah pakaian sebesar 61%, produk kecantikan 43%, dan makanan dan minuman 38%. Dalam laporan tersebut disebutkan 4 dari 5 orang responden telah melakukan pembelian memanfaatkan media sosial. Platform yang paling banyak mereka gunakan adalah TikTok Shop dan juga WhatsApp. Untuk selanjutnya yaitu model pendapatan untuk situs social networking. Yang pertama, pendapatan dari akses langganan ke konten. Berbagai dokumen atau aplikasi dapat diakses selama 1 bulan atau biasanya 1 tahun. Penerbit sering menggunakan model pendapatan premium di mana pelanggan mendapatkan akses gratis ke aplikasi atau unduhan dalam jumlah yang terbatas. Tetapi ini terbatas atau terukur. Contohnya adalah Netflix, di mana saat Anda berlangganan akan menikmati menonton dan mendownload secara gratis. Lalu yang kedua, ada pendapatan dari iklan BPK di situs atau biaya per klik iklan teks. BPK adalah singkatan dari biaya per klik. Pengiklanan dikenai biaya tidak hanya untuk berapa kali iklan mereka ditampilkan, tetapi menurut beberapa mereka diklik. Ini biasanya adalah iklan teks yang mirip dengan tautan sponsor di dalam mesin telusur, tetapi dikirimkan melalui jaringan situs pihak ketiga di mesin telusur seperti jaringan Google AdSense. Biasanya biaya per iklan bisa sangat tinggi, yaitu berkisar antara $10 hingga $4. Tapi terkadang hingga $40 untuk beberapa kategori seperti asuransi jiwa yang memiliki nilai tinggi bagi pengiklanan. Lalu yang ketiga adalah pendapatan afiliasi. Pendapatan afiliasi berbasis komisi, misalnya melalui penjualan TikTok Shop, dan menerima sekitar 5% sebagai bayaran dari komisi per barang yang terjual.